Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada info terbaru, yaitu Jaksa Penuntut Umum atau JPU kasus pencemaran nama baik Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa ya. Ternyata JPU telah menyerahkan berkas tuntutan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi sidang pertamanya akan digelar Kamis 6 Agustus 2026. Jadi ini ternyata berlanjut ya. Nah, apakah ini akan membongkar kegaduhan ijazah palsu atau hanya fokus kepada pencemaran nama baik Jokowi? Jadi apakah nanti akan ada pembuktian ijazah palsu atau kemungkinan akan berakhir ya seperti Gus Nur. Jadi Dr. Tifa didakwa atau dituntut atas nama pencemaran nama baik. Apakah Jokowi benar-benar akan hadir di persidangan seperti yang dijanjikan kepada kuasa hukumnya? Ya, rekan-rekan media ya, terkait berkas perkara atas nama Tifa Ujia Tiasuma, Pengadilan Negeri telah menerima kembali limpahan berkas perkara tersebut dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juga oleh panmut kami, Mas Dudi Kusmawan, sudah diregister dengan register perkara yang baru. Jadi untuk yang berkas perkara saat ini nomor 354 garis miring PIT-B garis miring 2026 garis miring PN Jakarta Timur. Kemudian Ketua Pengadilan juga sudah menunjuk majelis yang akan mengadili, sama susunannya dengan majelis yang lama ya. Ibu Christina Endarwati sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Rapli Siregar dan Matilda Christina Katarina sebagai Hakim Anggota. Kemudian oleh majelis hakim yang ditunjuk juga telah menetapkan sidang pertama, yaitu direncanakan hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Demikian. Untuk pengamanan sidang sendiri masih sama seperti kemarin atau gimana? Ya, karena pada persidangan sebelumnya kan kita sudah punya pengalaman ya untuk menyelenggarakan persidangan tersebut akan tetap sama, SOP-nya akan tetap sama. Dan untuk peliputan media sendiri masih bisa dilakukan live streaming sepanjang belum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun terdakwa. Untuk partisipasinya Pak, apakah dibuat dengan juga? Masih kita buat untuk seperti yang kemarin, ada tenda, ada penambahan kursi maupun penambahan media TV bagi rekan-rekan media juga biar bisa meliput dari situ. Sebenarnya itu masih merupakan istilahnya masih belum disepakati banget apa betul bahwa pengulangan itu atau perbaruan itu diperbolehkan di dalam undang-undang. Kemarin juga dibahas di TV One ya, karena memang ada pasal 206 kalau memang mau dilawan kita, maksudnya dengan perlawanan dari jaksa ya kan, dari perlawanan kita, tanggapan dari perlawanan kita ya, itu jalurnya adalah banding. Jadi mereka harus banding, jadi bukan memperbaiki, karena itu kan harus ada batas waktu, ada kepastian hukum. Mereka mendasarkan pada pasal 75 ya, kemarin hakim menyatakan 75 itu dikatakan hakim menyebutkan di dalam putusannya memang disebut 75, yang disebut ayat 1, kemudian ayat 2, ayat 3 terus loncat gitu. Jadi ayat 4 yang dimaksud bisa mengulangi dan sebagainya itu tidak disebut. Karena pengulangan di pasal 75 itu atas arahan hakim di dalam putusan itu seharusnya. Selama hakim tidak mengarahkan, ya kan, tidak mengarahkan itu nggak bisa. Karena itu tidak otomatis mengikuti undang-undang. Kenapa hakim meloncati pasal 4 itu di 75 KUHP ya, ayat 4 itu diloncati, karena ayat 4 itulah yang merupakan memperbolehkan pengulangan, dan pengulangan itu atas keinginan hakim, jadi bukan undang-undang. Tapi kalau pasal 206 itu jelas bahwa langkah hukum yang bisa dilakukan oleh jaksa untuk eksepsi kita yang diterima itu yaitu dengan perlawanan banding, karena itu ada masa 14 hari. Yang bersangkutan sudah tidak terdakwa lagi. Kalau ada yang baru, buat yang baru. Jadi nomor baru, registrasi baru. Itu pemikiran saya. Meskipun gini, kalau dikembalikan ke jaksa, jaksa kan akan memperbaiki. Dan jaksa akan mengajukan kembali. Tidak diminta oleh hakim untuk diperbaiki. Kan kendali hakim. Hakim tidak minta diperbaiki, dikembalikan. Dianggap tidak ada. Izin Prof, sebenarnya di akhir putusan, majelis hakim memberikan dua pilihan.
Jadi ini saya langsung rekamannya aja ya daripada kita berandai-andai ini ya. Boleh, boleh. Suaranya di. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Oh, ada dua pilihan tadi. Jadi ada dua pilihan izin Prof. Di pasal 75 ayat 4 itu jelas di situ kata-katanya adalah jaksa berhak untuk memperbaiki dakwaan dan mendaftarkannya kembali ke pengadilan, namun dengan satu kali kesempatan saja. Manakala nanti setelah didaftarkan kembali teman-teman PH kembali mengajukan eksepsi, maka eksepsi ini tidak lagi dipertimbangkan dalam putusan setelah, tapi diselesaikan dalam putusan akhir. Jadi memang ini KUHP yang baru ini cukup menarik, Prof. Jadi ada satu ketentuan, kalau memang jaksa memilih untuk memperbaiki bisa misalkan 75 ayat 4, tapi itu diperbaiki, didaftarkan kembali dengan nomor perkara baru, ya, dan disidangkan sejak awal lagi, dibacakan dakwanya sejak awal lagi. Saya mencatat nomor perkara baru. Oke, Itu siap. saya catat. Betul. Tetapi mengenai hak yang telah dihapus, tidak mungkin seseorang yang sudah diuntungkan menjadi mau dirugikan. Ini, jadi saya milih yang kedua, artinya dengan nomor baru, registrasi baru. Oke. Tapi ini pilihan ya, artinya jaksa bisa memilih yang manapun. Pilihan yang tidak mungkin dipilih. Gimana, Tidak mungkin dipilih, karena sudah nyaman, tidak lagi dipersoalkan. Tapi kan pengendalinya jaksa. Ya. Kalau jaksa mengajukan lagi? Pemiliknya jaksa, Oke. pengendalinya hakim. Oke. Kemudian yang bersangkutan boleh memilih. Yang bersangkutan mau milih maju lagi apa Dokter tidak. Tifa bisa memilih? Bisa memilih. Oh, Pilihannya kalaupun kan misalnya dua. jaksa memberikan dakwaan baru, Dokter Tifa tetap punya pilihan. Dokter Tifa sudah punya kebebasan. Oke, hari ini. Artinya, Hari ini bebas. Kalau nomor baru nggak boleh. Oke. Kalau nomor baru tadi saya katakan registrasi tadi yang dipersoalkan itu nggak boleh. Arah saya ke sana karena ini baru, kesalahan jaksa diperbaiki, kemudian yang lain menjadi baru. Kalau baru berarti penyidik baru, Artinya harus dari proses nol lagi. proses nol lagi. Oke, ini menurut Prof ya. Makanya gelap gulita lah nanti semua. Keluar biasa. Dan kalau seandainya ini dipaksakan untuk kemudian diterdakwa kemudian disidangkan, hak Dokter Tifa? Ya, untuk Boleh? protes. Hak Dokter Tifa? Ya tentu untuk melawan lagi. Walaupun dibilang tidak boleh mengenai itu, tapi mengenai baru berhak sekali. Oke. Hak ajasi. Jadi posisinya akan lebih kuat nanti di sidang 6 Agustus Dokter Karena Tifa. sudah pernah dibebaskan. Iya. Oh, bahasa dibebaskan? Ya karena dicabut. Kan dibebaskan dari semua dakwaan, bebas. Oke. Kan bebas batal demi hukum. Artinya bebas dari semua dakwaan itu, tapi penuntutan tidak Sidang gugur. tanggal 6 Agustus akan menjadi Penuntutan sangat tidak menarik gugur. karena berbeda Harus dengan dari sidang dakwaan yang sebelumnya. pertama, bukan dari dakwaan yang ini. Luar biasa. Prof nanti datang ke sana? Silakan Dokter Tifa. Iya, begini ya. Jadi saya mau mencoba melakukan kilas balik singkat aja ya, 455 hari ini. Jadi pada saat keputusan tanggal 23 Juli 2026 waktu itu tepat 450 hari. Saya hitung sejak 30 April 2025 ketika Pak Joko Widodo itu melaporkan saya dan kawan-kawan. Ya itu 450 hari. Dan hari itu menurut saya penuh berkah ya. Kenapa? Sekali lagi kita melihat bahwa ternyata hukum tidak mati di negara tercinta ini. Hukum betul-betul tegak berdiri. Dan pada 4 kali persidangan yang saya ikuti dari sejak awal pada sidang perdana, itu majelis hakim sudah menyatakan bahwa kami tidak menerima suap, kami bekerja betul-betul sesuai dengan koridor hukum. Dan kemudian pada sidang yang keempat, ketika majelis hakim memberikan keputusan bahwa dakwaan ini batal demi hukum, di akhir dari pembicaraan, di akhir dari keputusan itu, hakim juga menyatakan bahwa seluruh proses persidangan ini bebas dari semua hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum. Ya, jadi sekali lagi saya mau mengunci apa yang terjadi pada peristiwa persidangan saya, bahwa saya atas perbuatan yang dituduhkan itu batal demi hukum. Jadi kemenangan ini adalah sebuah kemenangan yang permanen. Nah, ketika nanti ternyata jaksa itu mengajukan sebuah perkara baru di tanggal 6 Agustus nanti dijadwalkan ada sebuah persidangan, menurut Profesor Gayus Lumbun, saya bebas menentukan. Posisi saya orang free, saya orang bebas, saya sudah bukan lagi terdakwa. Jadi pada saat tanggal 7 November 2025, ketika saya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pelimpahan berkas di tanggal 22 Juni 2026, saya menjadi terdakwa, otomatis tersangka saya udah lepas. Saya berubah menjadi terdakwa. Ketika kemarin tanggal 23 Juli 2026 itu, saya dinyatakan perkara saya itu bebas batal demi hukum, ya terdakwa saya udah hilang. Jadi saya besok datang, insya Allah ya, 6 Agustus 2026 itu sebagai orang bebas. Dan tentu saja dengan kebebasan itu, saya bebas menentukan saya akan duduk di mana. Nah ini menarik kan? Menarik. Ya. Saya tambahin sedikit, Mas Aiman. Jadi supaya jelas ya, supaya detail yang sampaikan Dokter Tifa. Jadi ini memang konspirasi yang jahat sekali. Ya, yang lapor bukan hanya Jokowi waktu itu. Ditambah para termul. Tadinya ada 5 termul yang lapor, ada 5.
Dan laporannya itu hanya di Polda Metro Jaya, tapi ada di Polres Jakarta Selatan, ada yang Polres Jakarta Depok dan lain sebagainya. Pasal-pasal yang tadi disebut yang Dr. Tifa 8 itu, termasuk diantaranya adalah 160 tadinya, ada 160. Selain 310, 311. Kemudian ada 27A, ada 28. Kemudian ada juga selundupan pasal itu, pasal ITE 32 dan 35. Nah, seiring dengan pasal-pasal itu menjadi mati dan menjadi belatung tadi, kata Dr. Tifa, 5 termul ini pun gugur 2. Hanya tinggal Maret Samuel Sweken, Andi Kurniawan, dan Lecumanan. Mereka ini, yang mereka ajukan ini, Prof, ini pasal-pasalnya tidak dipakai oleh jaksa. Jadi pasal-pasal ini, iya, termasuk 160 ke kami nggak ada, 27A nggak ada, 28 juga nggak ada. Jadi artinya mereka ini sudah merugikan negara, sudah menyulitkan polisi untuk membuat itu dan nggak ketemu. Makanya layak mereka itu sekarang ada terus terang. Tadi siang saya ke pengadilan Jakarta Utara untuk menggugat salah satu dari termul-termul ini. Mereka melakukan tuduhan atau merasakan keterangan palsu di dalam akta, ya. Itu karena apa? Termasuk juga gugatan pidananya saya masukkan di Polda Metro Jaya. Sudah dari salah satu dari termul-termul ini. Artinya apa? Ini yang sudah dilakukan selama sekian hari ini, sekian tahun ya. 455 hari ini saya dan Dr. Tifa, ya kami tinggal 2 karena yang satu sudah jadi pengkhianat, sudah jadi zombie itu ya. Ya itu akhirnya apa? Akhirnya jaksa harus bekerja keras. Dan memang sekarang kalau perkara Dr. Tifa ini kan sudah berubah jadi 301, kemudian sudah menang, ya. Kemudian akan direvisi jadi 354. Nah ini kan belum tentu bisa jalan itu. 354 tuh enak aja gitu ya. Dan kemudian hal yang sama juga yang terjadi pada saya gitu. Jadi artinya enak aja, gugatan saya itu sebenarnya sama dengan Dr. Tifa dakwaannya. Sudah dimasukkan, Prof. Tapi kemudian ditarik lagi. Mau diganti gugatan yang baru. Lah ini kan itu tentu saja nanti saya tidak akan bocorkan di sini ya gitu. Mas Gafur nanti juga akan sampaikan selaku kuasa hukum saya. Tapi artinya ini ada yang menarik karena tadinya itu sudah di register, kemudian ditarik lagi, kemudian dimasukkan lagi. Tapi saya ada hal yang lain. Ini mungkin teman-teman perlu tahu. Memang sejak awal sebenarnya Dr. Tifa itu terang saja. Yang ditarget itu saya kok. Ya, gitu. Tahu dari mana, Mas Roy? Apa? Tahu dari mana? Tahulah gitu. Kan yang tersangkanya berdua. Iya. Bahkan ada 5 lagi. Betul. Tapi kan ini memang betul mungkin dugaan dari Mas Ferdinand sahabatku ini mungkin nanti akan benar. Ini akan disalah tapi belum tentu untuk saya besok. Putusan salahnya. Bukan salah. Dakwaannya pun belum tentu akan salah. Dakwaannya bisa detail banget nanti. Ya dan belum tentu putusan salah saya diterima. Karena memang yang ditarget itu kan seksi itu ya. Jokowi lawan Roy Suryo gitu kan seksi. Ya kan gitu. Jadi satu demi satu, one by one. Wah, tapi saya akan tetap lawan itu dan kita akan bongkar ijazah palsu itu. Itu. Dia dihadirkan sebagai ahli buat bongkar kasus ijazah Jokowi. Tapi begitu ditanya soal undang-undang ITE, jawabannya bikin shock. Saya tidak tahu analog. Yang ditanya itu kalau misalnya unsur, jangan gitu Bang Gapur. Kita kan sama-sama lah. Saya ditanya analog kemarin, apa itu analog? Serius saya tidak tahu. Saya akademisi, Mas Roy. Kalau tidak tahu, saya tidak tahu. Betul. Kalau Mas Roy mau tanya saya sesuatu, saya jawab. Tapi kalau ditanya, saya kan bukan ahli ITE. Saya ahli pidana, ahli hukum acara pidana. Dan dihadirkan, jangankan masalah ITE, masalah perdata aja saya nggak bisa jawab. Bukan saya nggak tahu. Gini, bisa Bro. kok kita baca. Ini tapi penting. saya kok dihadirkan kemarin adalah sebagai ahli hukum pidana, bukan ahli ITE. Karena pertanyaan itu sudah sangat teknis kemarin. Bang Repli nanya sudah sangat teknis dan saya nggak berani jawab. Prof, Anda tahu kan kemarin tuh praper dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Lah Anda hadir tidak mengerti Undang-Undang ITE, terus gimana itu? Saya tidak bilang saya tidak ngerti Undang-Undang ITE. Saya bukan ahli ITE, saya bilang. Betul. Sekarang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE bunyinya apa, Prof? Ya enggak apal saya. Lah bukan ujian. sudah. Berarti ngapain Prof bersaksi sebagai ahli ITE kalau bisa ahli Undang-Undang ITE? Yang bilang publik saya bisa ahli ITE menilai, siapa? gitu. Yang bilang saya ahli ITE siapa? Loh bukan, Prof tadi mengatakan saya berulang kali jadi saksi di dalam. Jadi ahli pidana, Mas Roy. Loh, Mas Roy sabarlah makanya. sikit. Kita nih harus sama-sama saling menghormati. Maksudnya bukan ahli IT. Saya bukan tapi ahli paham IT. undang-undang Ahli IT ITE. itu Bang Rismon, Bang Iya. Mas Roy. Iya. Saya ahli Tapi hukum paham. pidana. Gini, Paham Mas undang-undang ITE. Bentar. Ya sudah saya Prof nggak mau bisa nanggapi. bedain Ya IT udah. dengan ITE enggak? Ya suka Mas Roy lah, saya nggak mau nanggapi. Lah Ini udah, perdebatan dia nggak nggak bisa penting. bedain IT itu information technology. Ya saya ITE nggak mau itu nanggapi. informasi Semua dan saya kira transaksi elektronik. semua jadi ini nggak audiens, berkualifikasi jadi semua ahli. pemirsa Ngapain mengetahui juga. siapa Iya, yang lebih semua- Saya pastikan Pak Jokowi hadir dan kebetulan memang saksi korban itu. Ijazah gimana ijazah? Ijazah sudah di tangan kepolisian, sudah disita. Nggak hilang? Enggak lah, itu sudah dalam pengamanan negara, jadi udah aman dan sudah 2 kali dilapor. Artinya clean and clear. Tinggal nanti di sana ditunjukkan.
Jadi siapa yang ngedoain hilang tuh ijazah? Iya, ada banyak beredar di sosial media, Bang. Ya mungkin orang-orang yang pengen masalah ini tidak jelas. Tapi kalau buat Pak Jokowi ini harus dibuat seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Karena ini bagaimanapun juga biar menjadi lesson learned buat publik ya. Bahwa tidak seperti rumor seolah-olah beliau ini ijazahnya palsu dan segala macam. Ini semua fakta ini akan kita buka di persidangan. Kok ijazahnya masih di Polda Metro Jaya? Kan harusnya sudah di Kejaksaan. Enggak, Anda mau gitu pertanyakan ya? dong berarti maksudnya. Boleh, mikrofonnya dipakai. Enggak, Anda slip tang tadi. Slip tang. Karena saya lupa, awalnya kan maksudnya gini, kan ditanya di pada ijazahnya, itu sudah di dalam pengamanan Polda, dan memang dalam tahap 2, itu ketentuan KUHP-nya adalah selain tersangka dan barang bukti diserahkan. Artinya, ijazah ini sekarang sudah ada di tangan teman-teman Kejaksaan Selatan ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sayangnya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kita nggak diperlihatkan tuh ijazahnya. Waktu kita mengantar, mendampingi 2 klien kita gitu kan, ditunjukkan barang buktinya semua itu ijazah SD, SMP. Tapi begitu ijazah sarjana fotokopi yang dilihatkan. Di Kejaksaan. Ya, tapi oke lah, barangkali dia susah cari tumpukan barang buktinya ya. Tapi kan biasanya yang penting. Anda ya. Ya, biasanya gitu. Mungkin ya, mungkin. Saya sampai tanya nih yang anunya analognya S1-nya mana? Wah ini lagi ditumpukan, nggak apa-apa. Mungkin barangkali ditumpukan betul ya. Tapi Anda yakin dilihat itu fotokopian itu? Bukan, yang ditunjukkan kita fotokopian. Iya, di Kejaksaan itu kan? Iya, fotokopian yang ditunjukkan ke kita. Tetapi saya tanya yang aslinya mana? Waduh, ini kan banyak sekali buktinya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Barangkali masih malu dia menunjukkan diri mungkin ya. Masih Ya, malu. gerangnya nanti di persidangan Ya, lah. mungkin, walaupun sebenarnya hak kita juga kan melihat itu kan, karena kita ditersangkakan dan nanti didakwa dengan salah satunya adalah barang buktinya kan itu, harusnya kita punya hak lah. Nah, satu indikasi yang orang tidak sadari adalah pengadilan tidak mau mengulangi apa yang terjadi dengan Gus Nur dan Bambang Tri. Jadi Gus Nur dan Bambang Tri itu dihukum karena dianggap menyebarkan berita bohong. Padahal berita aslinya nggak pernah tahu kita. Karena harus ada berita aslinya. Kabar aslinya apa? Yaitu ijazah aslinya kan. Tidak pernah dihadirkan. Tapi dia dihukum dengan 6 tahun penjara. Yang terjadi kemudian di pengadilan tingkat banding itu pasal 1 Undang-Undang 1 1946 nggak dipakai. Yang dipakai adalah ujaran kebencian. 45. Ya, ujaran kebencian yang dipakai. Nah, sekarang Anda lihat pasal-pasal yang digunakan sudah nggak ada menyebarkan berita bohong. Artinya not necessary untuk membuktikan berita asli. Ini pengamatan saya yang memang dari awal melihat pasal-pasal yang mau diterapkan. Dan yang paling lucu adalah pasal 35. Pasal 35 itu mengatakan intinya adalah Rolls-Royce mengedit-edit dokumen agar dokumen itu tampak otentik. Kawan, itu paling lucu. Kapan Roy Suryo mengatakan bahwa ijazah Jokowi otentik, asli dan lain sebagainya? Justru yang dia katakan ijazahnya palsu, 99,9%. Bagaimana kemudian diterapkan pasal 35 yang terbalik, yaitu mengedit dokumen agar tampak otentik? Yang dilakukan Roy Suryo bukan, dia membuktikan bahwa itu dokumen tidak otentik. Nakes itulah kalau menurut Bung Refli Harun yang dilakukan penegak hukum kita dalam menangani kasus ijazah Jokowi. Karena apa yang dituntutkan berbeda dengan vonis yang dijatuhkan, di mana yang terjadi kepada Egy Sujana kemarin. Dirinya menyuarakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, tetapi vonisnya menyuarakan berita bohong. Nah, kalau menurut kalian, akankah Roy Suryo CS ini akan dituntut dengan mengedit ijazah? Padahal yang disampaikan Roy Suryo CS itu kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Hal itu agar dilakukan agar ijazah Pak Jokowi ini tidak ditunjukkan di pengadilan. Kalau menurut saran saya yang disampaikan itulah yang disidangkan. Misal tuduhan ijazah Jokowi palsu, harus diteliti ijazah siapa yang salah, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi kita tunggu saja apakah ijazah Pak Jokowi ini dihadirkan di pengadilan atau justru dituntut dengan mengedit atau mengacak-acak ijazah. Dengan apa yang sudah Dr. Tifa alami dalam proses hukum ini, kemudian Majelis Hakim kemarin mengabulkan eksepsi dalam putusan sela, itu Dr. Tifa tidak terbersit ya merasa bahwa apa yang sudah dialami ini harus ada konsekuensinya terhadap Pak Jokowi. Ya intinya sebetulnya begini, pelajaran utama yang saya dapatkan dalam 450 hari dengan segala dinamikanya itu adalah jangan sampai terjadi lagi pada anak bangsa yang lain.
Ya, jangan sampai terjadi lagi. Kriminalisasi seperti ini tuh sudah selesai sampai di saya aja. Jangan ada lagi korban kriminalisasi berikutnya. Sudah terlalu berat pengorbanan dari Bambang Tri, udah terlalu berat. 2 kali di penjara. Udah terlalu berat beban yang harus ditanggung oleh Gus Nur dan keluarganya. Udah terlalu berat. Dan juga sudah terlalu berat saya 450 hari ini menjadi tahanan kota gitu ya, dan sempat juga tahanan sel. Itu sudah terlalu berat. Jangan sampai anak bangsa yang lain terkemudian yang mengalami hal yang sama. Jadi ini adalah pelajaran yang perlu kita review. Kita perlu kita review, lalu kemudian perlu kita kaji. Ya, apapun keputusannya nanti kita putuskan 7 hari kemudian. Yang penting adalah bahwa saya tidak akan pernah berhenti untuk melakukan tugas saya yang utama sebagai intelektual publik, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pengkaji. Ya, sebenarnya dalam soal konteks pengkajian tentang ini ijazah ini ya, ijazah doa, kita nggak bilang ini ijazah deh, ini spesimen saja yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai ijazah begitu ya. Ini spesimen aja yang beredar menjadi sebuah benda digital di internet gitu kan. Seperti itu yang kemudian saya jadikan sebagai bahan kajian. Kan tugasnya sudah berhenti pada saat saya melakukan pengajian dan sudah saya bukukan di tanggal 28 Agustus 2025. Tugas pertama saya sudah selesai. Nah, kemudian tindak lanjutnya yang perlu saya lakukan adalah karena kemudian Polda Metro Jaya itu mengatakan bahwa ada 709 dokumen yang berkaitan dengan spesimen ini, maka ini juga menjadi kajian saya. Karena apa? Saya harus mempersiapkan diri. Ketika kemudian proses ini bergulir, dari tanggal 7 November 2025 saya menjadi tersangka, lalu kemudian saya dilimpahkan berkas P21, artinya saya menjadi terdakwa, itu adalah rentang waktu 7 bulan di mana saya mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian terhadap 709 dokumen. Tambah lagi kemarin Polda juga mengatakan bukan saja ternyata 709 dokumen, tapi 712 dokumen, kemudian 130 saksi, 17 barang bukti, 25 orang ahli. Ya, ini kami dalami. Apalagi ketika kemudian pelimpahan berkas terjadi tanggal 22 Januari 2025, ketika kami mendapatkan sebagian, bukan semuanya ya, sebagian dari BAP, maka itu sudah kami teliti. Sehingga kami memang betul-betul sangat siap untuk menghadapi segala kemungkinan, termasuk sidang yang kami pastikan seandainya itu sidang berjalan akan memakan waktu bertahun-tahun. Itu sudah kami pastikan. Karena sesuai dengan hak kami sebagai terdakwa dan para advokat kami yang sudah bersiap diri, 27 advokat, kita sudah siapkan secara rinci. Sekitar 2.000 lebih pertanyaan untuk mengupas 709 dokumen, 130 saksi, dan 26 ahli itu gitu loh. Dan kalau kita kalkulasi ya butuh waktu sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Dengan putusan setelah kemarin artinya perkara ini batal demi hukum. Betul. Artinya semua tuduhan kepada Dr. Tifa itu gugur begitu ya. Dan Ibu Tifa sudah menjalani dan merasakan konsekuensinya cukup lama. Nah, konsekuensi kepada orang yang melaporkan Ibu apa yang harus diterima? Saya rasa beliau itu kan sudah mengalami konsekuensi ya. Saya rasa ya sama, bahkan mungkin lebih berat. Kita melihat ya dalam 450 hari ya, sejak 24 April 2025, beliau saking stresnya mengalami penyakit autoimun yang berat. Itu kan sudah hukuman, sudah sebuah sanksi. Kemudian apalagi masyarakat semakin lama semakin memahami apa sesungguhnya yang terjadi pada spesimen ini. Bahkan pada sekitar bulan Mei atau Juni pernah di Madilog ada seorang ahli survei berbasis algoritma yang mengatakan bahwa dengan saya menjadi terlapor, kemudian kemudian penyelidikan dan penyidikan, kemudian saya juga akhirnya punya kesempatan untuk memberikan penjabaran atas penelitian saya terkait dengan spesimen ini. 93% waktu itu ya, kita bisa lihat ya di catatan Madilog, 93% masyarakat Indonesia itu percaya bahwa benda digital yang oleh sebagian besar orang dikatakan sebagai ijazah itu palsu. 93%, dan hanya tinggal 7% saja yang masih belum meyakini atau mungkin belum mengetahui. Itu udah setimpal menurut Dr. Tifa? Itu udah sebuah konsekuensi gitu loh. Kalau saya sih nggak bisa kategorisasikan apakah ini setimpal atau tidak ya gitu. Karena
setiap perbuatan kita itu kan choices have consequences ya. Setiap perbuatan, setiap apa yang kita pilihkan itu selalu ada konsekuensinya. Sekarang ada 2 transkrip nilai. Yang ini transkrip nilai yang dipresentasikan oleh Bareskrim dengan nilai yang ditulis tangan, tanpa ada dekan, tanpa ada tanda tangan pembantu dekan 1 dan dekan, tanpa ada cap. Saya mau tanya sama rektor, yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Karena kalau 2 transkrip yang berbeda ini kan ada 1 asli, 1 palsu. Yes. Saya tanya, kalau dia katakan bahwa Joko Widodo ini dengan transkrip nilai yang seperti ini, yang tidak ada tanda tangan ini dekan, ya, ini tidak ada tanda tangan ini adalah asli, berarti ini Anda harus berani mengatakan ini palsu. Yes. Terus saya akan keluarkan lagi ijazah yang dimiliki oleh seseorang dengan SKS 161. Saya akan tunjukkan. Berarti Anda harus berani mengatakan ijazah ini palsu. Ini. Gitu. Memang kebohongan hanya bisa dibela oleh kebohongan yang lain sih ya. Berani nggak dia mengatakan ijazah yang saya pegang ini, ya, yang sempurna ini sebagai ijazah palsu? Berani nggak dia bilang? Kalau saya untuk maju ke persidangan sebenarnya sangat ingin maju, segera maju gitu. Sangat siap ya? Sangat siap. Kenapa siap? Karena memang saya salah satu orang yang betul-betul meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat gitu loh. Nah, itu katanya Abang tahu orang yang membuatnya. Iya, betul. Siapa tuh Bang? Ini udah lama ya, udah beberapa bulan yang lalu. Ya kita sebut namanya Eko Sulistyo. Oke. Eko itu 2005 itu waktu wali kota dia menjabat KPUD Solo. Nah, terus dia dibawa ke Jokowi ke 2012 itu untuk gubernur. Dibawalah Eko dan beberapa nama yang disebutkan oleh Bitor Suryadi gitu kan. Dari situ saya melihat kedekatan Jokowi dengan Eko sangat dekat sekali, makanya saya kejar 1 nama ini. Nah, terus juga hasil investigasi saya menyatakan memang Eko terlibat. Gitu. Terlibat pembuatan ijazah. Ijazahnya Pak Jokowi. Eksepsi Dokter Tifa dikabulkan, berarti kita definisikanlah sebagai kemenangan, gitu ya. Baru tuntutan Joko Widodo tidak dilihat lagi sebagai suatu proses tahapan berikutnya, berarti kita definisikan sebagai kekalahan, kan begitu, bisa seperti itu dimaknai. Saya berani mengatakan dari sudut komunikasi politik, karena selama ini ada yang mengatakan diduga palsu, ada yang mengatakan asli, gitu ya. Tetapi dengan eksepsi ini, maka posisi ijazah Jokowi dari sudut opini publik, dari sudut persepsi publik meragukan. Justru yang saya pertanyakan, penasihat-penasihat hukum yang di luar pengacara Joko Widodo harusnya memberi nasihat kemarin, Pak Jokowi, jangan dituntut Tifa, fitnah dan pencemaran nama baik, jangan. Nah, apakah itu disampaikan atau memang ada yang memberi nasihat, tapi Jokowi tidak mau mendengar? Bisa jadi seperti itu. Jadi oleh karena itulah, maka posisi Joko Widodo dari sudut komunikasi politik dan sudut komunikasi publik berpotensi nyungsep. Bagi saya sih nggak ada pilihan bagi Pak Jokowi kecuali harus hadir. Harus hadir. Jangan, ya. Kenapa gitu? Kenapa? Kalau beliau tidak hadir, orang akan mengatakan dan membuat asumsi yang makin mencuat. Memang mungkin Pak Jokowi ini tidak memiliki ijazah asli. Nggak berani hadir tuh ke persidangan gitu. Kalau ini kan selama ini yang membuat orang memiliki bayangan bahwa seolah-olah ijazah Pak Jokowi itu tidak asli. Karena beliau itu tidak mau berkenan menyampaikannya kepada publik secara langsung. Loh ini loh ijazah saya gitu. Nah itu satu tuh membuat tingkat perhatian publik soal keaslian ijazah itu meningkat gitu. Kalau kemudian di pengadilan juga nggak hadir, makin meningkat lagi. Yang berujung nanti justru kepada pertanyaan publik kepada objektivitas pengadilannya. Gitu. Harus hadir fisik atau boleh Zoom menurut Abang Rey? Fisik dong, nggak ada alasan pakai Zoom. Oh, nggak ada alasan pakai Zoom. Nggak ada alasan pakai Zoom. Hadirnya harus sekali 2 kali, sesekali saja, atau intens datang aja terus? Sebaiknya hadir setiap waktu. Sebagai bentuk? Sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa ijazah beliau ini memang benar-benar asli. Tidak perlu hadir setiap saat. Pada saat dia sebagai saksi, pelapor itu ya. Ini kan pertanyaannya Pak Binsar, kira-kira seharusnya hadir apa enggak? Kalau saya mengatakan ya kalau perlu hadir setiap waktu. Setiap sidang harus hadir. Tujuannya bukan karena kewajiban itu, bukan. Karena apa? Menunjukkan bahwa beliau betul-betul fit mengatakan bahwa ijazah ini asli.